Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cinta carry dimanapun anda berada, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya, dan semoga ibadah puasanya diberikan kelancaran ya, dan diterima oleh Allah SWT. Oke, saya mau share pengalaman saat berkendara mobil kesayangan ini, Carry Extra. Pengalaman yang luar biasa ya. Yang sampai bikin saya frustasi juga gitu ya. Setelah semua komponen diganti gitu ya, komponen banyak yang baru, mulai dari busi baru, kabel busi baru ya, kemudian kuil baru ya, platina baru ya, kemudian rotak baru ya, bahkan sampai tangki bensin itu dikuras gitu ya. Tapi ya tetap gitu ya, jadi permasalahan mobil setelah perjalanan jauh gitu ya, tiba-tiba mati gitu ya. Ketika di awal mobil hidup enteng gitu ya, ada masalah, tapi setelah perjalanan jauh gitu ya, tiba-tiba mati gitu ya. Ini bikin saya frustasi gitu ya, cepat frustasi, bingung permasalahan di bagian apa gitu ya. Ternyata setelah mempelajari ya, alhamdulillah ya, didapatkan solusinya ya, dengan mengatasi dengan cara sendiri gitu ya. Ternyata permasalahannya adalah ya, pertama di rotak ya, di rotak dia harus bagus ya dari pemasangannya, harus dia terhindar dari panas yang berlebih gitu ya. Jadi harus dipastikan ini rotak harus bekerja dengan baik ya, harus bisa memompa bensin dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jarum kelistrikan ya, yang menuju ke out dari sikring yang IG ya, IG dan coil itu, kabel yang dari sana ya menuju ke coil. Ini ya permasalahan yang kedua, yang ini ya, yang penting harus dicek ya, karena kabel yang ini dia memiliki peran penting ya untuk pengapian dan lainnya. Dan ternyata jalur kabel yang ini dia memiliki beban yang lumayan ya, karena dia terbagi menjadi ke beberapa komponen gitu ya. Jadi dia mengalirkan listrik, satu jalur kabelnya menuju ke coil ya, kemudian menuju ke rotak ya, kemudian terbagi juga menuju ke alternator ya, kemudian ke bagian switch karbu gitu ya. Jadi lumayan ya, ini satu kabel yang menuju out IG ini ya, menuju coil dan berkomen ini agak lumayan ya. Dengan umur yang udah lama, maka lama-kelamaan akan terjadi korosi dan tidak maksimal menghantarkan listrik gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan ya komponennya ya, dan cara penyambungannya dari bagian out dari IG menuju ke coilnya ya. Ya teman-teman, pertama ini komponen ini ya, rotak yang ini dia harus kita pastikan dia bisa memompa bensin dari tangki gitu ya. Nah ini bahkan tangki bensin ya sudah saya bersihkan ya, sudah dikuras. Waktu itu tetap ya, mobil tiba-tiba mati ya, udah jalan sekian jauh tiba-tiba mati gitu ya. Ternyata kendalanya adalah di awal-awal saya pasang rotak ini ya, jadi dia masangnya nempel di bodi di sini.
ya, ketika saya awal beli gitu ya, nempel di bodi di sini di baut gitu ya, ya nempel ke plat ini. Padahal ini plat ini dia ada menghantarkan panas ya, yang panas dari mesin gitu ya. Kalau rotak ini mengalami panas yang berlebih ya, akibat ya aliran panas dari mesin ya, karena nempel di plat ini, maka kinerja rotak ini akan terganggu gitu ya, akan terganggu, dan akhirnya dia tidak bisa memompa bensin ya, dan nanti mobil bisa mati gitu ya, tersendat ya, sendat-sendat kemudian mati. Nah itu ya, jadi ini pastikan rotak ini dia bisa memompa bensin, dan pemasangannya jangan ditempel ke bagian plat, ke bodi mobil gitu ya, hindari dia dari panas yang berlebih. Oke ya. Dan yang kedua ya, ini pengalamannya adalah kabel listrik ya, kabel listrik ini ya, yang dari yang ini bagian IG ya, ignition, kemudian ke coil ya, out dari sini ya. Yang pertama kabel yang menuju ke bagian boxing ini harus bagus ya, kabel jalur utamanya. Jadi cek dari bagian aki sampai ke sini, kabelnya harus mulai dari soket-soketnya ya sampai ke sini, kabelnya harus bagus ya, tidak korosi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau sudah bagus, sudah mulai dan bagus ke sini, nah baru ini saya akali ya, kabel out dari sini ya, yang IG ini. Jadi saya pasang lagi kabel ya, ini out dari sini. Saya perlihatkan kabel yang warna kuning ini ya, warna kuning ini dia nyambung ke bagian output dari ini ya, sekring yang ini. Saya sambung ke sini ya. Jadi dari sini baru saya sambungkan ya, yang kuning ini saya sambung ke bagian ini ya, ini yang kuning ini. Nah yang kuning ini, kabel yang kuning ini saya sambung ke bagian ini ya, ini yang kabelnya bisa disambungkan ke bagian ini, ke bagian coil ya, coil yang positif ya. Jadi disambungkan dari output yang sekring IG ya, disambungkan ke bagian kabel positif yang coil ya, ke sana. Nah maksudnya adalah supaya setrum ya, listrik yang mengalir itu ya, yang menuju ke coil, ke rotak ya, kemudian ke alternator, ke bagian switch, itu benar-benar teralirkan dengan baik setrumnya ya, gitu ya, supaya mesin juga mesin bisa bekerja dengan baik, tidak terganggu ya. Nah gitu ya, jadi ini jalur kabel yang dari output IG ini ya, menuju ke jadi satu kabel terbagi menjadi ke coil, kemudian ke rotak, kemudian ke alternator itu ya, dan ke bagian switch karbu. Itu sekian banyak ya kabelnya, jadi bebannya lumayan gitu ya. Kalau dia udah mulai korosi itu pasti terganggu gitu ya, terganggu kinerjanya gitu ya, yang menyebabkan salah satunya bisa mati gitu ya, setelah berjalan sekian jauh kemudian mati ya. Nah setelah saya pasang ya kabel yang ini, kabel tambahan yang dari output IG sampai saya sambung ke coil ya, positif coil ya, jadi nanti terhubung ya, kabelnya terhubung ke positif yang rotak ya, kemudian ke kabel positif ke yang alternator, ke switch karbu, jadi terhubung semua gitu ya, kabel kelistrikannya ya. Nah sampai sekarang alhamdulillah
mesin mobil lancar ya, tidak ada kendala lagi setelah perjalanan jauh pun ya. Alhamdulillah lancar, tidak mati mendadak gitu ya. Jadi saya sudah temukan gitu ya permasalahannya gitu ya. Itu yang jadi saya lega juga gitu ya. Dari sekian peralatan yang sudah saya beli yang baru gitu ya, rotak baru, kuil baru, busi baru, kabel busi baru gitu ya, platina baru, bahkan tank bensin pun sudah dikuras gitu ya, itu masih aja mati mendadak ya. Ternyata permasalahannya ada di sini ya, di pos pemosian rotak dan kabel yang menuju ya, kabel IG ya menuju kuil rotak ya, alternator dan switch karbu yang bermasalah gitu ya, karena korosi ya, karena umur, jadi tidak maksimal menyalurkan listrik ya. Oke. Ya, mobil pun ketika dihidupkan juga enak ya. Sekali tekan langsung cekreng gitu ya. Oke, itu sedikit pengalaman ya bagi teman-teman yang mengalami mobil tiba-tiba mati mendadak ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa Anda coba ya untuk cek, barangkali mengalami kendala yang sama. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.